Bonjour DPI, Jebret Media, Jebret Tim di rumah dimanapun Anda berada. Balik lagi bareng gue Aldi dan kali ini ada 3 pandit kenamaan kita. Ada Rizal yang bilang wasit gak ngasih kartu merah gara-gara nyari reputasi. Nyari aman. Gue masih butuh penjelasan soal itu. Ada Firzi Idris dan juga ada Coach Wasit Justin. mana? Ada dibilang Arsenal gara-gara dia nggak mau ngasih pelanggaran gara-gara dia nyari reputasi gara-gara masih muda. Arsenal Munchen yang Saka. Yang ini Saka Itu terakhir. terlalu Rizal itu terlalu Rizal. Enggak. Nanti. Udah. Dan kita juga bakal bahas bukan La Remontada tapi Les Remontandes. Gimana PSG akhirnya bisa membalaskan kekalahan dulu 6-1 zaman Luis Enrique juga di malam tadi berhasil membalikan keunggulan kekalahan di kandang di Paris dibalas dengan kekalahan di Barcelona. Dan ya ada juga beberapa komentar di Jebret Tim. Ada dari @ibrevis Seyo, katanya wasit terinspirasi dari Nasrullah. Kalau kata Hans D97, katanya pada mau ngantongin Mbappe, masih pada hidup nggak tuh orangnya? Aduh, udah dong. Kesian loh, itu kekalahannya menyakitkan loh buat Barcelona. Jujur ini menyakitkan banget. Kita langsung bahas aja di Gue pertandingan bilang nggak semalam. menyakitkan. Gue bilang karena lawan 10 aja wajar aja. Iya, buat gue Barcelona masih bisa unggul sih, Coach. Cuma gini, sebelum kita bahas soal pertandingannya nih, Coach, kalau lu sebagai Araujo, lu bakal melakukan hal yang sama apa enggak? Enggak, Oke. tolol itu. Nah, kan? Gini, lu kalau melakukan kartu merah, lu harus tahu di menit berapa. Itu masih menit 30-an, men. Belum nyampe. Kecuali menit 80-an lu Asli. sikat terserah lu deh. Jangan kasih sampai penalti. Kalau sekarang mending gol lah. Tapi tetap 11 lawan 11. Dan toh Barcelona udah unggul. Iya. Mereka unggul juga. Ngapain gitu loh. Dan kalau dibilang itu jelas muka kok. Jelas merah itu. Tolol itu. Iya. Tapi ya nggak heran juga Araujo itu IQ-nya gue pertanyakan. Emang ya di liga pun sering melakukan. Sering gitu. Sering tahun ini jelek banget Araujo. Oke. Zi, Nggak ada. last man, Ya, sentuhan sekecil apapun iya it's pasti more than kontak. enough. Iya. Dan itu persis seperti yang dibilang Xavi setelah Oke. pertandingan. Xavi bilang, dalam situation kayak gitu, gua prefer mending bola itu. Biarin. Lo kasih kesempatan ke kiper untuk dia one on one coba Iya, penyelamatan betul, atau even though it's a betul. goal, nggak masalah. Asli. Xavi bilang kayak gitu dan ini lumayan keras dia ngomong kayak gini. Artinya Betul. dia juga kesel sama apa yang dilakukan Araujo karena pada fase itu Barcelona tuh sedang leading 4-2 ya di agregat. Iya, agregat iya. dua, Udah dari jauh 3-2 banget, 4-2. bener. Dan PSG zero peluang besar. Zero Di peluang. 30 menit awal. Sebelum itu juga si Paris nggak bisa ngapa-ngapain offensively ya. Pegang bola Mbappe doang, juga, sulit. Mbappe juga nggak ada shot on target ketika Iya, main di iya, Paris. iya. Sebenarnya it's under control dalam itu, Betul. tapi one rash moment ini gue nggak pernah. Udah lama gue ngeliat satu momen ini bisa mengubah like dua partai seperti ini baru pertama kalinya diselesaikan. Dan mengubah duit ya. Iya. Mengubah apa, Coach? duit untuk Barca. Oh, uang. Iya, income ya. Gara-gara kejadian tolol ini. Nih, momen Iya, orang bilang ini cuma megang pundak doang, Enggak, Bet. kena Ini mukanya. denial kok. of goal Oh, ada scoring sentuhan Harus muka ya? Ada gambarnya. Ini Iya. DPI carry ini harus beli lisensi ini. Tuh udah mulai bagus. Udah mulai bagus. Ini FPS udah mulai bagus. Iya, iya. Tapi makanya gue bilang tadi, sentuhan sekecil apapun layak. itu nggak kecil loh itu. Iya kan? Iya. Zal. Itu layak merah. Iya dong. Gue fans Barca dari tahun 86. Layak. Oke. Gue bilang ini layak. Zal, Dan ini tolol aja. Oke, ini opsinya antara penalti dan kartu kuning atau di luar kotak penalti dan kartu merah, last man standing. Naluri back begitu atau Menurut gue ini ya layak red card kayak begitu dan ini mengingatkan gue sama kasusnya lawan Newcastle, Van Dijk lawan Isak. Ini kan juga kasusnya sama. Bukan penalti, bukan di dalam kotak, masih di luar tapi tetap red card. Apa aja sih pertimbangannya? Iya. Pertimbangannya jelas. Pemain di sebelahnya. Denying kan. of Ya. goal scoring opportunity atau DOGSO istilahnya. Yaitu Obvious DOGSO goal itu scoring obvious goal opportunity, scoring ya. opportunity. apa? Denying of obvious scoring goal opportunity. Singkatannya? DOGSO. Oh, kurang DOGSO, lebih. ada Itu ada singkatannya. Luar biasa Coach. Respect. Luar biasa. Buat begitu-begituannya dia boleh. Buat begitu buat Tapi analisa doang ini. komunikasi wasit di Premier League pakai istilah itu DOGSO. Biar singkat aja kan stop. malas kalau panjangan Oh, gitu kan. oke. Apa aja Kasih sih VAR. pertimbangannya? Kenapa Iya. dan Araujo itu langsung red card? Satu, jarak dulu. Mungkin kalau dilakuinnya di tengah Iya. lapangan mungkin belum tentu red card. Iya. Tapi ini karena pertimbangannya jarak ya ini sangat-sangat tipis sama kotak penalti. Dan ke arah Arah kiper. gawang. Iya. Kecuali kalau Iya. arah ke corner juga mungkin bisa Iya. berubah. Iya. Shot away. Ya, jadi pertimbangannya satu, jarak udah deket sama gawang. Dua, setelah Araujo kalau seandainya Araujo kita lupakan nih, Araujo nggak ada, dia tinggal berhadapan sama siapa? Kiper dong dan Kiper. gawang. Jadi itu pertimbangan kedua. Pertimbangan ketiga, ya jelas
abis ini dia udah peluang yang 90% gol lah kemungkinannya kalau di 1-1 gitu. Jadi wasit nggak perlu pikir panjang untuk ngasih itu kartu merah, dan itu menurut gue sangat layak. Dan bagi gue nggak sepakat sama yang dibilang Luis Enrique di full time. Kalau dia bilang bilang apa? Kalau ini pun lawannya 11 orang kita bakal menang. Nggak Gua sama sekali. Gue sama sekali. Bullshit Enrique itu. Makanya gue sama sekali nggak percaya, karena kalau 11 lawan 11 justru kombinasi Araujo dan Konde itu kombinasi paling pas untuk meredam si Mbappe. Kalau gue bilang dari segi pace, dari Iya. segi power, menurut gue Zero Mbappe peluang. nggak punya Berdasarkan peluang. apa Enrique Jadi bilang itu? Luis Enrique itu mungkin hanya ngebluff aja, mungkin ngebluff segala macamnya, dan ini mungkin ada rasa sakit hati sama Barcelona di dulunya. Jadi cara dia ngebluff menurut gue ya juga agak Salah. aneh sih. Menurut gue agak aneh. Winner can talk about anything. Silakan go ahead buat Menang Luis bebas. Enrique. Walaupun bullshit, gue setuju. Karma is watching. Karma is watching. Wah. Nih, Coach, begitu unggul 4-2, sebenarnya kan lu juga tinggal main aman, main rapi, nyari seri, selesai dong. Iya, Barca dapat peluang. Dapat peluang pun, bahkan dengan 10 pemain pun Barcelona beberapa kali Enggak, dapat peluang gini. loh. Sebelum kita ke sana itu kan ke akhir pertandingan ya. Gini, lu dapat kartu merah, apa yang lu lakukan sebagai pelatih? Ini penting nih untuk dianalisa yang nggak dibahas orang. Pelatih punya 3 opsi. Oke. Menurut gue ya. Ya. 1, lu taruh De Jong di belakang. Oke. Jadi De Jong si siapa? Gundo. Jadi backnya. Jadi back. Jadi Enggak. back. Kubarsi. 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 De Jong, Kubarsi center back, Kunde, Cancelo 4. Di tengah Rafinha sayap kiri, Yamal sayap kanan, Gundogan sama Pedri, tinggalin Lewandowski. Iya. Itu dilakukan 5 menit. Dapat peluang nggak mereka? Nggak juga. Oke. Kenapa Inigo Martinez harus masuk? 1 untuk gue. Yes. Kenapa gue prefer Frenkie De Jong? 1, mereka nggak main banyak-banyak crossing, karena kalau mereka main crossing di depan itu bukan pemain yang jago heading, oke? Kalau lu mainin De Jong counter attack, De Jong masih punya passing yang akurat, bisa membantu pada saat counter. 1, itu kenapa gue prefer De Jong. Jadi bukan masukin. Setuju gue. Oke. Opsi kedua, lu masukin Inigo Martinez, masuk, oke? Siapa yang dikorbankan? Nah, ini Bentar, biasanya pemain depan. Kemarin yang dikorbankan Yamin. Lamine Yamal. Artinya kalau lu tarik speed lu, ini opsi kedua. Yang diambil oleh Xavi. Jadi Xavi pilih opsi dengan Lewandowski, dengan catatan Lewandowski bisa bola ke depan, Lewandowski pegang, memanfaatkan speednya Rafinha. Rafinha. Fail. Banget. Gagal total. Oke. Opsi ketiga yang menurut gue terbaik adalah ganti Lewandowski. Sekalian. Iya. Oke. Ganti Lewandowski karena Lewandowski nggak ada speed. Lihat gol pertama, Lewandowski terlibat nggak? Nggak. Kagak. Lamin sama Rafinha Rafinha. aja. Kalau lu Rafinha sama Lamine Yamal, oke, at least lu punya speed, lu punya skill. Nggak perlu striker lagi yang bisa nahan bola. Ngerti nggak? Nah, sekali lagi memang ini nggak gampang buat pelatih untuk mengambil keputusan. Kita bisa ngomong enak setelah pertandingan. Iya. Oke? Bisa. Jadi gue juga nggak mau salahin Xavi, tapi terbukti bahwa Xavi salah ambil pilihan. Iya. Sangat disayangkan. Karena kalau gue bilang either lu taruh Frenkie De Jong atau lu tarik Lewandowski, Kenapa? bukan Lamine Yamal. Kenapa jadi visinya malah bagusan lu Coach dibandingin Xavi? Enggak gini. Karena kita ngomong setelah pertandingan. Oh. Itu nggak fair. Kalau ngomong sebelum pertandingan tiba-tiba Lewandowski cetak 2 gol ya dia jadi Salah juga. Salah juga. Nggak, karena gue mantan pelatih, gue Iya. mengalami itu Makanya juga. gua tanya lu ke lu Gue ambil gitu. keputusan ini contoh, gue menang lawan Thailand di kandang pertama kali kita, oke? Ya. Di final ketemu Thailand lagi, gue rubah strateginya, gue kalah. Diomelin dong, kenapa lu rubah strateginya? Ya. Woi. Ngerti nggak? Jadi kita pelatih tahu bahwa kita mengambil risiko. Risiko ini berjalan atau enggak. Kemarin itu nggak berjalan untuk Xavi. Oke. Tapi kalau gue jadi Xavi kemarin, gue akan either tarik Lewandowski atau gue biarin at least sampai 1 babak lah. Frenkie De Jong main, jangan masukin ini. Gue lihat dulu sikonya seperti apa. Iya. At least Yamin lama stay. Iya, jangan 5 menit lu udah masukin Inigo Martinez.
terlalu Zi, reaktif. gua lihat sebagai Yamin Lamal ini salah satu pemain paling berbahaya di Barcelona Iya. ini gitu kan, Benar. paling sering melakukan Iya. output serangan. Iya, benar. Kenapa diganti itu loh pertanyaan Ya, gua, Zi. karena kalau kita lihat leg pertama sebenarnya keberhasilan Barca di leg pertama kan juga karena reaksinya Xavi kan. Jadi semua yang dilakukan Xavi itu pada leg pertama berhasil. Pertama dia masukin Pedri langsung bikin assist. Dia masukin Andreas Christensen, touch pertamanya Andreas Christensen langsung gol. Jadi dia sebenarnya lagi tinggi lah di atas angin beberapa pertandingan sejak dia ngumumin bahwa dia akan pergi ninggalin Barca kan. Barca naik terus, bahkan ada momen di Ciutat Esportiva kemarin bahwa bagaimana si Joan Laporta datang di sana ngumpulin media. Dia Joan Laporta datang ngampirin Xavi di lapangan latihan sendiri, bukti bahwa Laporta ingin nunjukin bahwa gue punya confidence total ke lo. Jadi mungkin dia di sana juga lagi ngerasa bahwa apa yang dia lakukan nih dalam beberapa pekan terakhir nggak pernah salah gitu. Jadi ngelihat game situation kemarin ya memang setelah pertandingan kita lihat ternyata ya banyak blundernya juga. Jadi ya ini satu lagi sih pembelajaran bagi Xavi, pembelajaran yang sakit juga karena tadi kalau ngomongin uang juga ya coach, Barcelona seharusnya bisa dapat, sekarang dia udah dapat hampir 50 juta euro dari pertualangan di Liga Champions tahun ini. Kalau dia lolos ke semifinal seharusnya bisa dapat hampir 15 juta tambahan. Belum lagi dia masih punya chance untuk ngelewatin Atletico di yang koefisien Europa itu untuk Club World Cup yang nanti akan Nggak kita dapet. bahas. Iya. Ya ternyata jadinya nggak dapat, itu 50 juta euro sendiri Hilang. di sana hilang. Jadi banyak kerugian finansial yang sebenarnya Laporta perlu banget untuk menang di laga ini kemarin. Dan pemain itu harusnya sadar. Iya. Pemain itu harus punya kesadaran bahwa klub gue itu lagi susah. Kasihan. Jangan sampai gue do stupid things. Karena they control the game. Ya, sayang banget. Beda kalau lu seandainya 30 menit pertama lu kan kebobolan 5 gol atau apa, pemain jadi frustrasi, ngerti Silakan. kan? Gue masih paham lah. Tapi ini kan enggak gitu loh. Masih still competition. Zal. Ya. Gue kasih masukan lagi soal Lamine Yamal. Ya. Lamine Yamal itu di berapa match sebelumnya atau 2 match sebelumnya itu menit 60 juga ditarik karena babak kedua dia jelek. Jadi feeling gue dia mau protect this kid juga gitu loh. Tapi ini kan momen terpenting musim Enggak, ini mungkin. bentar. Ini mau memprotek asumsi nanti gagal, jangan sampai media salahin dia kalau dia buat kesalahan. Karena ini penting sekali. Oke. Ini kalau lu lawan 10 orang, semua peran dari pemain Barca itu bebannya double. Kasarnya begitulah. Ya. Nah, kalau seandainya dia bikin kesalahan terus jebol, Mentalnya takut. bisa kena mental. Iya, Jadi gua agak paham kenapa dia diprotek, tapi gue sayangkan. Iya, iya. Harusnya sih minimal lu Lewandowski itu udah berapa match nggak perform. Iya, setuju. Dan peluang terakhir egois pula, Iya, dia nggak Dan passing ada ke yang Ferran Ferran Torres. Torres. Ah, Gila. itu juga. Felix di samping. Iya, This is iya. typical Lewandowski, Yes, udah yes. buang aja lah Iya. pemain kayak begini. Tapi untuk Lewandowski, kalau kita berkaca dari leg pertama coach ketika lawan PSG, itu kan terbukti dia cukup efektif Iya. gitu. Dalam artian Iya. Barcelona cukup ngirim long ball Iya, dari belakang, melewatin lapangan Iya, tengahnya. dan itu terjadi gol. Oke. Karena itu kelemahan PSG juga kalau gue bilang, karena dibantai sama Newcastle, di grup juga beberapa kali dikalahkan juga. Itu kan gol kebobolannya kayak gitu semua. Lawan Zal, cuma perlu ngirim. Soal segala macam. efektif, ada yang efektif juga semalam. Ada Ousmane Dembele, 180 caps untuk Barcelona, 83 gol and assist untuk Barcelona juga, sangat bagus. Yap. Tapi begitu main di Paris, terus main di di kandang Barcelona, dapat sorakan dari lawan, Iya. tapi somehow menjadi booster buat dia, Dembele. Bang. Lu ngeliatnya Enggak, gimana tapi Dembele dia nggak semalam? main bagus juga loh. Dia cetak gol bagus, iya. Iya. Di Paris maupun di Barcelona. Tapi dibilang main bagus enggak juga. Jadi pemain penting berapa mungkin kali di hilang Paris bola. dapetin Untuk penalti, clutch iya. moment, clinical moment, dia bisa ngelakuin itu di Cukup, babak iya. knockouts. Yang mana nggak bisa dilakuin dia banyak di Barcelona karena kan terganggu sama cedera. Udah banyak banget keganggu. Tapi di PSG sekarang, 2 leg sekarang, ini perannya penting banget. Dan Iya, gue juga perannya penting. Iya. perannya penting. Dan gue nggak lupa PSG ini di awal musim ketika memulai perjalanan di fase grup, ini gue bilang tim paling nggak balance dari segi taktik, karena dari belakang ke tengah sama depan itu sama sekali si Enrique nggak bisa ciptain balance di atas lapangan gitu. Dalam artian depan mereka gue nggak perlu ragu lah, mereka selalu bisa bikin gol, mereka selalu bisa bikin peluang, tapi kadang tengahnya sangat nggak bisa support dari segi defense maupun segi Vitinha nyerang. Ruiz? Vitinha mungkin yang paling mendingan Vitinha, Oke. tapi kalau untuk yang lain menurut gue nggak balance. That's why Barcelona kerap kali ngincer itu sebenarnya. Second ball-nya mereka seharusnya bisa menangin, Hilang tapi ya mulu. itu sebenarnya Lamine Yamal itu orang yang dibutuhin di Asli. situ sebenarnya untuk menangin second ball Iya. segala macam, Iya. powernya dia. Kita ngomong setelah pertandingan lebih gampang. Gampang, lah. Lebih Betul. gampang emang, tapi ya itu yang disayangkan. Menurut gue ya itu karena ada kaitannya sama Ya, itu tadi yang Mas Firzi bilang. Lagi tinggi coach. Iya, Xavi-nya. gambling. Iya, Cuman gambling. still kalau gue ngelihat bukan karena Lewandowski atau leg pertama, gue nggak ngeliat. Gue lihat dia itu nggak punya speed.
Lewanya. Dan sekarang serangan dari sayap kanan nggak ada. Oke. Karena dia nggak punya speed. Kalau lu tarik Lewa, mungkin pada saat counter dan temen lu yang pegang bola punya pilihan kiri atau kanan, Lebih enak. lawan itu lebih kebuka. Stretch, iya. Zi, soal pelatih sekarang, gimana nasib Safi musim depan? Ya, Nah, ini bagusnya kalah. Jadi iya, makin bagusnya kuat kalah. ya cabut. Iya udah, Nah, kan yang hampir disiapkan pasti katanya Marquez. cabut. Ada beberapa opsi lain. Rafael tapi kan- Marquez Barcelona B. Iya, karena mereka nggak Bener. punya banyak option, nggak punya kemewahan untuk memilih option yang ada. Karena beberapa klub lain kan juga nyari pelatih-pelatih elit kan, Bayern, si Liverpool itu juga nyari pelatih. Dan kalau lu bandingin kekuatan finansial mereka untuk narik pelatih dan apa yang bisa dijanjikan untuk pelatih baru ini di Barca, lu bisa beli pemain baru nggak? Tuas-tuas sudah ditarik nih, nggak tahu ke depannya gimana. Klub Ada, World ntar Cup tinggal disulap. Ada cara, tenang aja terus. udah. Banyak tuasnya. Harus ada Cara. jaminan. Kalaupun bisa beli pemain terus nggak bisa daftarin gimana? Pusing kan? Mending ke Liverpool udah Iya. jelas. Ya Liverpool juga nggak jelas-jelas banget sih. Tapi Jauh. Rafael Marquez kan butuh panggung juga dong. Iya, Rafael Marquez bisa ngikutin jejaknya Guardiola, Iya. jejaknya Luis Enrique. Gini, dari bawah. Rafael Marquez itu apa yang Virzi bilang benar. Tapi Rafael Marquez itu belum masuk kategori pelatih top. Elit ya. Bukan masuk kategori pelatih yang diinginkan oleh banyak klub. Iya. Beda kalau lu bicara soal Sabi Guardiola atau dulu. Nagelsmann, Guardiola. Jadi gue bilang ini win-win situation untuk Rafael Marquez maupun Barca kalau seandainya dia ke sana. Gue sih prefer Hansi Flick ya. Karena Hansi Flick nganggur juga, nggak ada klub Jerman juga yang mau ambil dia. Tapi menurut gue big no coach kalau Hansi Flick ini. Big no, Ya, kenapa gitu. gue bilang big no? Karena satu-satunya peluang musim mereka jadi juara tuh musim Covid dan orang beranggapan jangan-jangan Terus ini kenapa jasa. Zal kalau musim Covid? Gak Zal? ada hubungannya Jangan- dengan COVID. tanpa ada pressure dari fans, jangan-jangan dia kan abis itu cuma juara di musim itu, musim depannya nggak jadi ini. Dia 6 tersingkir loh. juga dari Champions League. Sextuple bener, tapi musim depannya tersingkir dari Champions League. Jadi jelek Abis itu Hansi di Flick. Jerman nggak bisa hasil apa-apa. Jelek One Hansi Flick. season wonder. Gue bilang just, One season wonder. just another Roberto Di Matteo bisa juara Champions juga, bisa Oh, juara. come on, Enggak Hansi lah. Flick better Hansi dong Flick. sama Di Enggak Matteo. lah, lu kalau Dan Di lihat Matteo caretaker cuy. lu harus Hansi Flick lihat awalnya gitu juga muncul. Enggak. Lu harus lihat gaya bermainnya. Jadi bukan skor, bukan menang lolos atau enggak. Nah, bentar Zal. Lu lihat gaya bermainnya Munchen di Hansi Flick itu dahsyat. Ya, gimana Zal? Itu dahsyat. Sepakat cara mainnya. Ini kan gue tahu persis juga Hansi Flick intensitas. Apakah itu intensitas permainan yang bisa dibawa ke Barcelona? Gue bilang enggak juga. Gue sih Gaya bisa permainan. yakin pemain muda banyak. Loh, Even center back-nya kayak Kubarsi sama Inigo Martinez kenceng. lu kalau seorang Thiago aja bisa memainkan intensitas Bolonya. itu harusnya bisa. Habis itu hilang satu musim Thiago, habis itu dia di offload kan ke Liverpool. Dia Oh, sendiri mau Thiago pindah. Alcantara. Makanya itu kan waktu itu Munchen itu intensitas dan gue gak yakin Barcelona. That's why gue waktu itu juga sempat diskusi sama coach, justru gue bilang De Zerbi ya opsi paling pas itu menurut gue. Masalahnya De Zerbi kan masih punya gaji yang besar, list pemain yang mahal. Harus Dia ada Premier cara. League, duitnya lebih Harus besar ada di cara. Lu kalau bicara soal De Zerbi ntar Graham Potter kedua. Selalu ada. Mentang-mentang Brighton juga tuh. I mean bukan garansi juga. Cuman Iya. kalau gue lihat dari justru karena Barca tahu intensitasnya rendah terus ditingkatkan. Sama salah satu kekuatan Liverpool itu kan bukan pemain skillful, pemain hebat, enggak, pemain mediocre-nya banyak kan. Tapi bermain dengan intensitas tinggi. Salah satu senjata Liverpool intensitas. Itulah pelatih Jerman mengandalkan intensitas. Nah, salah satu kelemahan Barca itu di intensitas, bukan akurasi passing, bukan visi. Nah, kalau intensitas bisa ditingkatkan, bisa jadi dahsyat. Itulah Iya. kenapa gue pilih Flick. Zal, pemain-pemain Barcelona pun buat lu ya punya kemampuan untuk bermain dengan intensitas tinggi nggak? Ya kalau kita lihat intensitas tinggi ada, tapi yang mereka nggak ada kan endurance ya, ketahanan. Bahwa beberapa pemain mereka cedera terus dipaksain balik, dipaksain balik, terus-terusan aja kayak gitu. Dan ini yang bahayanya untuk pemain-pemain muda. Kita nggak tahu nih, karena gue yakin banget pemain semuda Lamine Yamal kalau terus-terusan kayak gini pasti dia akan break di suatu fase, mungkin semusim lagi, mungkin 2 musim lagi, kita nggak tahu kapan, tapi dia akan melakukan itu karena udah lihat dari dulu dari Ansu Fati dan lain-lain, dari pemain-pemain muda lain lah yang breakout 16 tahun, penyerang lincah, dipakai di negaranya, dipakai buat klubnya di semua kompetisi dimainin. Diperkosa lah kasarnya. Iya, Pedri karena ya. berat banget bobotnya. Ya, Pedri contoh paling bagus. Iya, Pedri. Nah, makanya sekarang katanya tim dokter Barca lagi perhatiin banget nih Lamine biar nasibnya nggak kayak Pedri, nggak kayak Ansu Fati dan lain-lain. Tapi kan kita nggak tahu ke depannya gimana. Mungkin optionnya untuk Rafa Marquez aman karena
the whole management udah tahu udah tahu gaya mainnya kayak gimana. Dan murah. Dibawa, iya karena dia Dan udah murah. ada di Dan murah, tim, itu iya, yang penting. tim U19 ya, dia udah menyiapkan, dia udah tahu, dia udah nyiapin pathway, dan pathway itu kan penting ya, kayak Xavi memberikan peluang bagi Kubarsi, bagi Lamin ya, Margi dilepas dari semua apa yang terjadi, tapi itu penting kalau dalam kondisi Good point. kedepannya finansial klub ini nggak sustain untuk beli pemain-pemain Pemain baru. bintang lagi, itu sih yang Oke, penting. dan Jember Tim jangan lupa bahwa DPI lagi bikin pre-order untuk jersey DPI, harganya dari Rp250.000. Periode jersinya ini, pre-ordernya dari mulai hari ini 17 April sampai 3 Mei 2024. Langsung aja klik di link deskripsi video atau klik link di bio di Instagram atas nama Anjar. Itu nomornya juga ada tuh, itu nomor fontnya juga bagus nih, vintage, ada tali-talinya banget nih. Saran gue pakai name setnya Abrar, tau nggak lo? Gua Abrar duluan, Gua ya udah Abrar dua kita sih, sama-sama gua Abrar Abrar. gua, iya. Ini ada gemuruhnya Abrar. Ada. Oh, hijau ya, gemuruhnya juga ada. Dan jangan lupa juga Jebret Tim, jangan lupa daftarkan ponakannya, sepupunya, cucunya, anaknya, pacar anaknya di turnamen PBI Kids yang akan dilaksanakan tanggal 3, 4, dan 5 Mei di Benteng Badminton Hall di BSD. Silakan langsung hubungi kontak person yang tertera di poster. Dan Jebret Tim, jangan kemana-mana karena setelah ini kita bakal bahas momen-momen penting yang akan lagi kita nonton nanti malam. So, don't get anywhere.